Hai teman-teman, terima kasih sudah hadir di ruang dengar ini. Kali ini aku mau mengajak kalian untuk berdiskusi tentang satu pemahaman yang sebenarnya dasar tapi dalam. Loh, gimana ya? So, ini tentang mengikuti arus semesta. Pernah nggak kamu merasa dalam hidup itu kayak berat banget gitu, masalah ini tuh berat banget, tapi sebenarnya masalahnya tuh simple, kayak kamu lagi berenang tapi kamu melawan arus. Semakin kamu paksa, semakin kamu capek, semakin kamu lawan, semakin terseret. Dan di titik itu kita pikir bahwa hidup itu keras, padahal bukan hidup yang keras, kitanya yang keras. Coba teman-teman bayangkan sifat air ya, sifat sungai, air mengalir. Air gak perlu nanya, aku harus kemana ya? Karena arusnya sudah tahu tujuannya kemana. Begitu juga hidup, selalu ada aliran yang membawa kita ke orang yang tepat, ke kejadian yang mengubah, ke pelajaran yang kita butuhkan. Tapi kita sering gak percaya, kita takut, kita ingin mengontrol semuanya. Akibatnya kita melawan arus yang sebenarnya mau nolong kita. So, apa aja sih bentuk melawan arus ini? Seperti kita memaksakan hasil. Oh, hasilnya tuh harusnya gini, padahal kenyataannya nggak begitu. Terus kita memaksa orang untuk berubah. Lalu kita menolak segala emosi yang muncul di dalam diri kita. Menolak keadaan yang sudah terjadi. Itu adalah bentuk dari melawan arus kehidupan, arus alam semesta. Kita punya emosi, yang emosi itu ibaratkan seperti air sungai. Dia datang, mengalir, lalu pergi. Tapi ketika kita tahan si aliran sungai itu, apa yang terjadi? Dia bakal meluap kan. Nah, seperti itulah emosi. Jika kita tahan, ya lama-kelamaan dia akan meluap. So, maksudnya berarti kita harus kayak pasif aja gitu mengikuti arus, pasrah aja gitu? Enggak, justru sebaliknya. Ketika kamu mengikuti arus kehidupan, kamu butuh namanya keberanian. Berani apa? Berani jujur dengan diri sendiri, berani menerima apa yang kita rasakan, mau itu sedih, senang, kecewa, marah, dan berani melepas kontrol yang berlebihan. Dan kamu berkata sama diri kamu sendiri, aku berjalan, tapi biar Allah yang tuntun jalannya. Mirip kayak konsep tawakal. Kita bergerak, kita action, tapi kita gak maksa hasil. Kita doa, tapi kita gak mendikte Tuhan hasilnya. Itu namanya mengikuti arus. So, jadi gimana caranya untuk kita bisa mengikuti arus? Mulai dari menerima apa adanya. Kalau lagi sedih, jangan buru-buru sedih itu dihilangkan. Jangan buru-buru kalian mau sedih itu kayak cepet-cepet hilang. Biarkan dulu, rasakan dulu. Karena ketika kamu melawan, arusnya jadi makin tidak terkontrol. Dan hidup akan terasa berat terus. So, lepaskan pemaksaan pada suatu hasil. Meskipun kamu tetap punya tujuan, kamu tetap boleh bermimpi, tapi jangan mengikat diri pada satu jalur itu saja. Karena arus semesta ini bekerja dengan caranya sendiri, dan seringkali lebih indah dari rencana kita. Mungkin hari ini kamu sedang berjuang, sedang bingung, tapi coba tanyakan ini pada dirimu. Aku sedang mengikuti arus atau melawannya? Karena begitu kamu berhenti melawan, kamu akan kaget betapa hidup mulai terasa soft. Kayak masalah memang bukan hilang, tapi kamu mengalir melewatinya gitu. Emosi bukan pergi, tapi kamu tidak lagi tenggelam di dalam emosi itu. Jadi kamu iringan dengan arus itu. So, tugas kita hanya satu. Izinkan diri kita mengalir bersama arus. So, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ini membantu perjalanan batin kita.